Ya, saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, di mana saya ingin menjelaskan satu masalah yang cukup krusial ya, di mana Edis TV sering membahas bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rab, dan ternyata banyak yang terpengaruh, ya, salah satunya itu adalah Tasik Ngaji. Tasik Ngaji itu seorang ustaz yang paham bahasa Arab dan paham nahwu Arab. Ternyata dia juga memahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rab. Ini bermasalah, saudara-saudaraku sekalian, sangat bermasalah. Ternyata Tasik Ngaji ini bisa menjadi musyrik, ya, bisa menjadi musyrik. Mari kita dengarkan penjelasan dari Edis TV. Ini karangannya orang ini. Nah, makanya begini. Sekarang dia udah kalang kabut, udah pusing dia, udah bingung dia. Dia nggak tahu lagi menutupi kebohongannya. Ya, dia nggak tahu lagi cara menutupi kebohongannya. Nah, sekarang bukan itu poin saya. Sekarang dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Mana buktinya? Oke, mau saya putarkan videonya? Coba. Oke, baik, saya putarkan videonya ya. Saya putarkan videonya. Nih, dengar. Nih. Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Karena Nabi Muhammad itu mengatur, mengurus, dan lain sebagainya. Jadi Muhammad itu adalah Rob. Muhammad itu adalah Rob. Padahal, kalau misalkan kita melihat dari segi bahasa, Robba yurabbi artinya mendidik, mengurus, mengarahkan. Allah memiliki sifat Rob. Nabi Muhammad itu memiliki sifat mendidik. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Nah, Muhammad bisa dikatakan sebagai Rob. Sejalan dengan pengakuan pendebat-pendebat Islam yang lainnya. Jadi, bagaimana? Apakah Anda sudah setuju bahwasanya Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Tidak setuju saya, Bang. Nah. Ya. Jadi termasuk saya juga, saudara. Jadi termasuk juga saya tidak setuju kalau Nabi Muhammad itu adalah Rab, karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Mari saya perlihatkan dalilnya, saudara-saudaraku sekalian ya. Nah, ini saya turunkan dulu ini YouTube, naikkan ini ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini ya, ini Anda bisa baca. Saya buatkan dulu kursornya supaya Anda mudah melihatnya. Kursor ya. Ini saudara-saudaraku sekalian ya, Rab. Ya. Jadi kalau dibaca ayat ini, yaitu surah An-Naml ayat ke-27, surah ke-27 ayat 91 atau Quran surah An-Naml, itu yang artinya saja, langsung ke artinya, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah, ya, menyembah atau mengabdi. Abudu, mengabdi, ini mengabdi, jadi bukan menyembah, ini sebenarnya artinya mengabdi. Rab, Rab ini Rab hazihi, ya, hazihi, Rabbah hazihi, ya, negeri yang dia menjadikan suci, ya, baginya. Segala sesuatu diperintahkan aku supaya aku adalah termasuk orang yang berserah diri. Itu dalil pertama yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rab, tapi Rab yang di dalam ajaran Islam atau Al-Quran adalah Tuhan negeri Mekah. Kemudian bisa kita lihat di dalam surah ini, surah Quraisy 106, surah yang ke-106 ayat yang ketiga. Ini. Jadi faliya'budu, ya, maka hendaklah mereka menyembah, salah terjemahnya. Maka hendaklah mereka mengabdi, ya, faliya'budu.
Rabba hadzal baiti. Ya, Tuhan pemilik rumah. Maksudnya Baitullah, Bait Allah atau Ka'bah. Jadi di sini tidak dikatakan falyabudu Rabba Muhammad. Tidak ada. Jadi kepada saudara-saudaraku yang beragama Islam seluruh Indonesia maupun di mana saja berada, supaya jangan mengikuti pemahamannya pendebat-pendebat Islam yang mengatakan Nabi Muhammad itu Rabb. Karena kamu musyrik. Ya, kamu musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh orang Islam itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rabb. Karena yang Rabb adalah Tuhan negeri Mekah dan Tuhan pemilik Ka'bah, itu yang harus dijadikan Rabb. Jadi menurut Tasik Ngaji, karena pengertian Rabb adalah yang mengatur, Nabi Muhammad mengatur, Nabi Muhammad mendidik. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur dan mendidik, tetapi Tuhan negeri Mekah, Tuhan pemilik Ka'bah yang mengatur dan mendidik. Ya. Begitu saudara, ya. Lebih jelasnya lagi itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ada di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad tidak bisa Marsya Muhammad, ya. Dan digunakan Khalifah Umar, Allah bersalawat tidak ini. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rabb, ya. Misalnya di surah Ali Imran, tidak ada bagi dari utusan, ya, diterima atas, saya carikan dulu dalilnya. Katakanlah tidak aku berkuasa. Ini yang paling jelas saudara. Jadi di dalam Quran surah Al-Arab, ini yang paling jelas, ya. Surah Al-Arab, surat yang ke-7 ayat ke-188. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu bukan Rabb, ya. Ini. Katakanlah tidak aku berkuasa, Nabi Muhammad. Jadi tidak ada kuasanya Nabi Muhammad untuk mendidik dan mengatur, ya. Tidak, Nabi Muhammad itu tidak berkuasa bagi diriku, ya, kemanfaatan, memberikan manfaat dan tidak mendatangkan keburukan, ya. Jadi Nabi Muhammad tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak keburukan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kepada Tasik Ngaji saya harap supaya bertobat, ya, tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rabb. Iya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pendebat-pendebat Islam yang membawa umat Islam kepada kemusyrikan, karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rabb. Padahal Nabi Muhammad di dalam Al-Quran tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat menolak keburukan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.